Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kembali lagi bersama Pak Abara di sini. Sesuai dengan janji saya, di sini saya akan menjelaskan bab aljabar. Silakan disimak baik-baik dan jangan di skip video ini. Oke, kita masuk ke bab yang namanya aljabar. Aljabar. Aljabar itu mempunyai unsur-unsur. Nah, yang pertama itu ada variabel. Apa sih variabel? Variabel adalah suatu atau sesuatu yang belum jelas nilainya. Nah, ini biasanya diibaratkan sebuah huruf kecil seperti X kecil, Y kecil, Z kecil, A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya, banyak sekali, terserah itu ya. Terus yang kedua itu ada namanya koefisien. Koefisien. Apa sih koefisien ini? Koefisien adalah angka di depan variabel. Contoh nih ya, seandainya ada 3x. Nah, 3 inilah yang disebut dengan koefisien. Nah, angka-angka di depan variabel inilah yang disebut dengan koefisien. Yang ketiga ada yang namanya konstanta. Konstanta ini adalah sesuatu yang sudah jelas nilainya. Nah, seandainya ada operasi bilangan aljabar nih, seperti 3x ditambah 2. Nah, 2 yang tak bervariabel inilah yang disebut dengan konstanta. Selanjutnya yang keempat nih, terakhir ada suku. Ada suku sejenis dan tak sejenis. Apa sih suku sejenis itu? Nah, sejenis dulu ya. Sejenis itu contoh ya, contoh X dan 2x. Nah, yang dilihat itu adalah variabelnya, Cak. Nah, di sini ada 2x dan x. Ini disebut suku sejenis. Nah, seandainya lagi ada x kuadrat dan x, ini malah tak sejenis. Kenapa tak sejenis? Karena derajatnya berbeda. X itu sebenarnya adalah x pangkat 1. Dan ini tidak sejenis karena derajatnya berbeda. Ada lagi x dan y. Ini juga tak sejenis. Itu ya, tak sejenis. Itu adalah beberapa unsur-unsur dari aljabar yang sudah sebenarnya dijelaskan di semester 1 kemarin. Ya, di sini saya akan menjelaskan operasi pada bentuk aljabar. Di video ini saya fokus hanya di penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Jadi operasi pada bentuk aljabar, pada bentuk aljabar. Nah, yang pertama itu bab kita itu, di subbab kita itu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, dua subbab ini kita akan bersama-sama belajar tentang hal ini. Oke. Nah, syarat dari penjumlahan dan pengurangan itu yang bisa dioperasikan, syarat dari penjumlahan dan pengurangan ini adalah yang bisa dioperasikan, atau yang bisa dijumlahkan maupun dikurangi itu adalah hanya
suku sejenis. Ini contoh. Yang pertama ada penjumlahan nih, contoh ya. Contoh, ada 3x plus 2x seandainya. Ini dia mempunyai variabel yang sama, x dan x, maka ini disebut suku sejenis dan ini bisa dioperasikan ke dalam operasi penjumlahan. Kita tinggal menjumlahkan angkanya nih. 3 ditambah 2 itu 5. Kita tulis kembali variabelnya yaitu x. Terus kalau operasinya itu berbeda-beda suku gimana? Lah, seandainya 3x ditambah 2y ditambah 4x seandainya. Caranya di dalam penjumlahan ini ada sifat yang namanya komutatif. Berarti ini harus dikomutatifkan. Caranya gimana? Kita pindahkan unsur yang sejenis itu secara berdekatan. 3x itu sejenis dengan 4x, maka kita komutatifkan atau kita pindahkan itu. Nah, 3x kita dekatkan dengan plus ini ya, plusnya juga harus pindah nih, plus positif 4x. Nah, ini ada positif 2y dan hasilnya menjadi, nah 3x tambah 4x itu berapa? 7x. Nah, karena ini tak sejenis, maka ini kita tulis kembali yaitu 7x plus 2y. Inilah jawaban yang paling sederhana, seperti itu ya. Oke, sekarang bagaimana jika operasinya itu bercampur-campur seandainya? Nah, contoh 2 nih. Ada seandainya 4x dikurangi 2y dikurangi 2x seandainya. Ini kan campur-campur nih, min-min gitu kan. Lah, atau gini aja. Nah, ditambah seperti ini. Nah, ini juga menggunakan komutatif. Kita dekatkan suku yang sama yaitu x dan x. Nah, maka 4x unsur positif ini tidak boleh hilang. Ya, positif 2x min 2y. Berarti ini 4 tambah 2 6x dikurangi 2y. Seperti ini. Berlaku juga untuk pengurangan tentunya ya. Sebentar. Berlaku juga untuk pengurangan. Pengurangan juga seperti itu. Pengurangan. Nah, seandainya contoh nih, 4y dikurangi 2y. Nah, ini kan sama nih variabelnya. Jadi tinggal kita kurangi ya, tinggal kita kurangi 4 dan 2 ini. 4 kurangi 2 itu ya 2. Apa variabelnya y? Berarti 4 ya 2y, seperti itu. Terus bagaimana Pak kalau kita ketemu yang campuran seandainya 4y ditambah 3x dikurangi 7y seandainya ya, dikurangi 7y seperti ini. Ini tidak usah bingung, pakailah cara komutatif tadi. Kita dekatkan suku yang sama. Apa suku yang sama? Y seandainya ya. Berarti ini 4y, minnya itu tidak boleh hilang dari status 7 ini ya. Status 7 itu adalah negatif, maka dia tidak boleh hilang. Nah, negatif 7y terus ditambah 3x. 4 dikurangi 7 sesuai dengan teori bilangan kemarin di garis bilangan. 4 dikurangi 7 itu min 3 ya. Ini variabelnya y ditambah 3x. Apakah ini bisa dikerjakan lagi? Tidak, karena sukunya sudah tak sejenis. Oke, begitu anak-anak sekalian. Itu tugas dari Pak Farhan adalah kaitan dengan unsur-unsur aljabar dan operasi bilangan aljabar, terutama di tugas pertama ini atau tugas yang saat ini saya tugaskan untuk kalian adalah penjumlahan dan pengurangan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan jangan lupa dikerjakan. Terima kasih semuanya.